Jika jari-jari bumi adalah 6.400 km dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka kelajuan satelit bumi yang berada pada ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi adalah berapa? Pertama, kita tulis dulu kondisi awalnya, kita anggap saat dia di permukaan ya. Nah, saat di permukaan itu anggaplah jaraknya itu adalah jari-jari bumi, berarti sama dengan 6.400 km atau sama dengan 64 kali 10 pangkat 5 meter. Sedangkan pada ketinggian H, ketinggian yang H sama dengan, oh di sini ada informasi yang belum kakak tulis. G1-nya itu 10 meter per second kuadrat. Pada saat di permukaan, G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, pada ketinggian H sama dengan 3.600 km, berarti R-nya atau jaraknya dari pusat bumi itu tinggal R plus H, sama dengan 3.600 tambah 6.400, jadi 10.000 km. Atau boleh kita tulis 10 pangkat 7 meter. Nah, nanti yang kita cari adalah G2-nya dulu berapa, lalu kita baru bisa mencari V2-nya berapa. Pertama, kita mencari G2-nya dulu. Cari G2-nya dulu. Ingat, rumusnya G itu sama dengan G kali M, konstanta gravitasi dikalikan dengan massa planet dibagi dengan R kuadrat. G dengan M-nya itu sudah pasti sama, jadi boleh kita abaikan nanti pada perbandingan. Kita cari R-nya, perbandingannya berarti tinggal G dengan R, berbanding terbalik ya. Jadi G2 per G1 sama dengan dibalik, R1 per R2 dikuadratkan. Nah, maka G2 per 10 sama dengan R1-nya. R1-nya itu kan 64 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 7 dikuadratkan. Oke, ini coret habis, ini tinggal 2 ya, berarti dinaikkan ke atas, jadinya G2-nya sama dengan 64 kuadrat kali 10 pangkat min 2 kali 10. Gitu ya. Oh, sorry, kok min 2 sih? Min 4, karena dikuadratkan. Nah, jadi G2-nya sama dengan 64 kuadrat dikali 10 pangkat min 3. Gitu. Oke, ini biarkan dulu. Satuannya apa, Kak? Satuannya meter per second kuadrat. Tidak usah diubah ya, 64 kuadratnya nggak usah diubah. Lalu yang kedua, kita baru bisa mencari V2-nya. Ingat, kalau agar dia bisa melaju dengan normal, tidak terpental atau tidak masuk atau tidak tertarik oleh gravitasi bumi, maka percepatan sentripetalnya harus sama dengan gravitasinya. Jadi, percepatan sentripetal di kondisi 2 harus sama dengan gravitasi di kondisi 2. Kenapa gitu? Karena satelit kan kita anggap bergeraknya melingkar. Jadi karena melingkar berarti percepatannya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu rumusnya V kuadrat per R. Ya, jadi V2 kuadrat dibagi dengan R2 sama dengan G2. Nah, maka nanti V2-nya sama dengan akar dari dibalik ya. Dipindah ruas ya. Jadi G2 kali R2. Nah, maka V2-nya sama dengan akar dari G2-nya itu 64 kuadrat dikali 10 pangkat min 3 dikali R2-nya tadi 10 pangkat 7. Maka V2-nya sama dengan akar dari 64 kali 10 pangkat 64 kuadrat. 64 kuadrat diakarkan jadi 64. 10 pangkat 4 diakarkan jadi 10 pangkat 2 meter per second, atau boleh ditulis sama dengan 6,4 km per second. Jadi jawabannya adalah yang B.